Iya, eh, kalau menurut menurut apa sependek pengamatan saya Ya, dengan katakanlah desain pertemuan yang semacam itu gitu kan, katakanlah ya, dengan yang tidak terlalu banyak expose itu me, apa me- memberikan makna bahwasanya pertemuan ini memang lebih kepada kepentingan kepentingan dua pihak itu gitu loh Pak Bambang. ya, Jadi ya, eh, manfaatnya dan juga implikasinya itu ya, lebih fokus kepada yang beliau berdua itu dapatkan, bukan berkaitan dengan tokoh yang lain gitu kan. Artinya ya, ini pertemuan kami yang nanti akan mendapatkan manfaat itu. Kurang lebih seperti itu gitu kan kalau saya ya, mengamati. Sehingga publik ya, anggap saja tidak perlu banyak banyak tahu tentang tentang apa kata ending atau output dari ya. ingin diinginkan dari pertemuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menanggapi, menjelaskan, memposisikan makna pertemuan Presiden Prabowo dan Ibu Megawati, dan juga masa depan PDIP. Nah, wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia edisi Mei 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Didik Gunawan Soeharto, SOS MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS Universitas 11 Maret di Surakarta. Apa kabar Pak Didik? Alhamdulillah baik Pak Bambang, sehat selalu. Ya, ya. Kita mempunyai dua agenda berita yang bahasa sekarang viral. Di bidang ekonomi ada kebijakan tarif Trump, di nasional adalah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati dikaitkan dengan menjelang Kongres PDIP. Nah, bagaimana Pak Didi sebagai ilmuwan politik ini melihat fenomena ini, pertemuan yang sudah lama ditunggu-tunggu, ini kira-kira prospek ke depannya seperti apa? Iya, ini tentu menarik bagi publik ya, pertemuan Ya, Bu Mega dengan Pak Prabowo ini, karena eh, melihat terutama perjalanan liku-liku dan tentu apa peristiwa-peristiwa politik yang mengiringi naik turunnya ya, panas dinginnya, terutama hubungan dari Prabowo dengan Megawati ini. Dan akhir kemudian pertemuan itu kan terwujud gitu ya, di ya, rumah Bu Mega 7 April kalau tidak salah 2025, hingga meskipun agak terkesan apa ya, tenang-tenang saja ya, ya, mungkin tidak banyak diekspos publik, terutama berkaitan dengan persiapan-persiapannya, tapi akhirnya itu memang terlaksana dan itu realitas politik yang saya kira eh, tentu akan memberikan berbagai makna ya, bisa dimaknai ya. berbagai macam, spekulasi yang juga saya kira bisa muncul dari pertemuan tersebut.
ya, karena ya, kedua beliau kan tokoh yang penting ibaratnya ya, tokoh yang ya, terkemuka, ya. Satu Pak Presiden, satunya pemimpin partai politik. Dua-duanya pemimpin partai politik yang pemimpin ya, puncak gitu kan, yang ya, partai besar. Ini saya kira implikasi ini yang kemudian tentu akan bisa katakanlah merubah atau memberikan gambaran baru tentang politik di masa yang akan datang. ya. Pak Didi, selain dilihat substansinya, kalau melihat apa cara berkomunikasi, cara bertemu yang seolah-olah diam-diam, ya tidak terpublikasi seperti itu, apa sebenarnya makna yang bisa ditangkap? Ya, sekali lagi memaknai peristiwa politik semacam ini, saya kira bisa berbagai macam sudut pandang ya Pak Bambang ya. Jadi Ya, ada yang memaknai apa pertemuan yang terkesan diam-diam ini eh, di apa dinilai untuk menghindari katakanlah apa ya anggapan yang melukai dari pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya pertemuan ini bisa eh, saja seperti itu sehingga tidak banyak dikan sehingga apa terkesan saja. Ya, realitas juga tidak sedikit juga yang sebenarnya eh, apa tidak berhasil pertemuan dua tokoh besar ini eh, apa bertemu atau setidaknya eh, akan ada komunikasi di antara beliau-beliau ini. Mengingat ya tentu masing-masing punya punya apa punya lah ya di antara tokoh-tokoh yang ada di Indonesia saat ini khususnya. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025 dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Gitu, Pak. iya, iya, Pak. Luar biasa. Hmm. Nah, eh, pertemuan itu walaupun kelihatannya disertai oleh pengurus elite partai masing-masing, tapi kan substansinya berlangsung tertutup tanpa saksi. Nah, ini juga eh, apa kira-kira eh, maknanya eh, pertemuan semacam ini? Jadi orang hanya bisa menafsir-nafsir saja, Pak Didi. Iya, eh, kalau menurut menurut apa sependek pengamatan saya Ya, dengan katakanlah desain pertemuan yang semacam itu gitu kan, katakanlah ya, dengan yang tidak terlalu banyak expose itu me, apa me- memberikan makna bahwasanya pertemuan ini memang lebih kepada kepentingan dua pihak itu gitu loh Pak Bambang. ya, Jadi ya, eh, manfaatnya dan juga implikasinya itu ya, lebih fokus kepada yang beliau berdua itu dapatkan, bukan berkaitan dengan tokoh yang lain gitu kan. Artinya ya, ini pertemuan kami yang nanti akan mendapatkan manfaat itu. Kurang lebih seperti itu gitu kan kalau saya ya, mengamati. Sehingga publik ya, anggap saja tidak perlu banyak banyak tahu tentang tentang apa kata ending atau output dari ya, ingin diinginkan dari pertemuan tersebut. ya. Ya. Eh, dari sudut Pak Prabowo itu kan sudah sejak lama menginginkan supaya semua kekuatan nasional bergabung, terutama di dalam pemerintahan. Ternyata PDIP walaupun berkomitmen akan mendukung, belum bisa bergabung di pemerintahan. Dari sudut Bu Mega, masalah besar yang dihadapi sekarang adalah di proses hukumnya Sekjen, Pak Hasto Kristianto, dan sebentar lagi Kongres. Nah, apa yang kira-kira akan
terjadi setelah pertemuan ini? Apakah PDIP bergabung ke pemerintahan atau mungkin ada skenario-skenario PDIP ke depan yang ada pengaruhnya pertemuan antara Presiden dengan Ibu Megawati ini, Pak? Ya, tentu tentu setiap peristiwa politik, apalagi dua tokoh politik besar semacam ini ada tujuan, ada kepentingan yang ingin dicapai begitu ya Pak Bambang ya. Ya, Eh, Misalnya bagi Bu Mega dan PDIP sendiri, ya, saya pikir juga mereka punya punya target terhadap pertemuan tersebut gitu kan. Apa ya, sebenarnya yang ingin didapatkan? Apa yang mereka bisa dapatkan dari pertemuan tersebut? Apakah katakanlah dalam jangka pendek misalnya beberapa kasus-kasus katakanlah yang melihat orang penting di PDIP, Sekjen misalnya, atau dalam waktu dekat ada event penting bagi partai PDIP juga, Kongres. Apakah berhenti di situ? Apa kemudian juga akan berlanjut kepada pada deal-deal politik berikutnya yang lain gitu kan? ya, Saya kira ini apa eh, akan bergantung juga dengan apa yang sebenarnya di, dibicarakan kemarin gitu kan. Artinya, kalaupun kemarin belum pertemuan tersebut belum sampai kepada apa langkah konkret berikutnya, setidaknya saya yakin ada katakanlah semacam kesepahaman bersama gitu kan untuk bisa saling menghormati katakanlah di antara kepentingan masing-masing pihak tersebut gitu kan. Dan dan saya sendiri juga belum bisa, dan publik saya kira juga belum bisa katakanlah memastikan atau menentukan kira-kira nanti apakah PDIP itu katakanlah akan bergabung di pemerintahnya Prabowo atau tidak gitu kan. Karena itu menurut saya masih cukup jauh ya Pak Bambang ya, karena juga ya. berkaitan dengan koalisi yang saat ini sudah katakanlah sudah eksis di kubu pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Ya, eh, tadi Pak Didik mengatakan bahwa makna dari pertemuan yang taruhlah diam-diam itu adalah bahwa ini memang pertemuan mereka berdua, artinya dua tokoh besar ini. Nah, eh, apapun Pak Prabowo ini kan merupakan sentrum ya, artinya di tengah-tengah kemudian dikelilingi oleh tiga mantan presiden, mulai Bu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi, yang ketiganya berkomunikasi atau berrelasi tidak baik-baik saja gitu kan, bahasa sekarang. Nah, Hmm. apakah ini pertemuan ini akan mengubah konfigurasi itu gitu karena mungkin dijembatani oleh Pak Prabowo, ketiganya nanti akan mempunyai apa relasi yang ya lebih tidak begitu panas lah kira-kira semacam itu atau tidak akan tetap berjalan seperti sekarang ini. Ya, mungkin mungkin bisa akan semakin katakanlah semakin baik ya hubungan Ya, di antara tokoh-tokoh bangsa tersebut ya, antara mantan-mantan presiden dan presiden yang sekarang. Mungkin juga tidak ada perubahan, mungkin ya, juga akan ya mungkin malah justru lebih lebih menghangat begitu ya. Ini opsi-opsinya. Cuma ya, begini Pak Bambang, jadi ini kan beliau-beliau ini kan sekali lagi ya, pemimpin katakanlah partai ya, kecuali ya, Pak Jokowi meskipun nggak punya belum punya partai katakanlah, tapi memang tidak ya, akan eh, apa katakanlah orang berpengaruh gitu, yang penting ya, katakanlah ya. ya, Artinya artinya di antara pemimpin-pemimpin ini tentu tentu sebagai katakanlah aktor politik mereka ya, akan apa berposisi juga sebagai rival ya. Saya ya, sampaikan tadi ada rivalitas gitu kan dalam terutama dalam dalam event-event katakanlah 5 tahunan minimal minimal itu mesti mereka akan bersaing ya, di sana. ya, Rivalitas itu jelas akan menempatkan masing-masing tokoh tadi pada pada posisi yang meskipun ya, apa katakanlah hubungannya baik-baik saja harmonis tapi tetap dalam posisi berkompetisi gitu kan, ya, saling bersaing. Ini jangan lupa. ya, Jadi eh, dan persaingan itu kalau tidak sekali lagi tidak di manage dengan baik akan sangat mudah ya. terjadi gesekan-gesekan kan begitu.
Dan ya, ini eh, sementara yang diperebutkan adalah kekuasaan yang jumlahnya itu terbatas sekali gitu kan. ya, Dan pasti akan sangat mungkin terjadinya. Kalaupun misalnya akan hubungan itu akanlah adem ayem para tokoh-tokoh ini dalam waktu dekat ya katakanlah. Tapi dalam menjelang eventasi 5 tahunan yang pilpres mendatang, pastinya akan muncul kompetisi akan ada lagi gitu kan. ya, Ya inilah politik Pak Bambang. Dinamika ya, itu akan naik turun ya. seperti itu. Sesuatu yang Baik, tidak pernah gitu ya. 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 Ini menarik sekali analisis Pak Didi ini. Ternyata konfigurasi relasi ini itu sudah diproyeksikan jauh. Artinya ini kan Pak Prabowo baru awal jabatan ini, jadi masih 5 tahun lah, masih kurang sedikit masih. Tapi persiapan-persiapan antisipasi itu sudah dilakukan sejak sekarang. Nah, apakah tanda-tanda itu sudah mulai kelihatan bahwa masing-masing kalau Pak Prabowo sudah jelas sudah menyatakan bahwa dia akan maju lagi sebagai calon presiden. Nah, tapi dari pihak-pihak baik Bu Mega, Pak Jokowi maupun Pak SBY kan belum kelihatan. Kalau menurut prediksi Pak Didi seperti apa nanti konfigurasinya itu? Ya, eh, kalau dalam jangka panjang katakanlah untuk Ya, eh, event pilpres atau pemilu mendatang itu saya pikir begini, karena setiap partai itu pasti akan mempersiapkan kadernya ya Pak Bambang ya. ya, Terlepas apakah pemimpin itu sendiri atau katakanlah kader mereka ya, pasti mereka akan punya proyeksi untuk mempersiapkan ya, kader dari partai mereka untuk maju gitu kan. Kalau misalnya Gerindra sudah mempersiapkan Pak Prabowo, mungkin PDIP katakanlah kalau memang bukan Bu Mega lah siapa gitu, pasti ya, pasti mereka eh, untuk opsi opsi pertamanya itu ya, mempersiapkan dari kader mereka. Baru ketika misalnya dalam perjalanannya eh, pemilu legislatif atau katakanlah potensi suara mereka tidak begitu besar, baru mereka akan berkoalisi kan apa biasanya seperti itu gitu kan. ya, Dan dan mungkin saat ini yang baru muncul katakanlah Pak Prabowo yang sudah mendeklar misalnya akan maju lagi, katakanlah. Saya nggak tahu juga nanti di perjalanan ke depan seperti apa. Ini karena masih masih cukup jauh juga ya ya, ya, untuk pilpres mendatang itu. Dan kita juga melihat geliat dari partai lain untuk mendeklar juga siapa yang nanti yang akan ya, mereka ajukan. Karena memang ini masih sangat jauh dan terlepas etis atau tidak etis, yang jelas pemerintahan Pak Prabowo ini kan juga belum lama untuk berjalan. ya. Saya kira juga untuk saling mengobrolkan tentang itu di internal koalisinya sendiri kan juga pastinya gitu. Karena dianggap Oke. apa dulu ada istilah Ya, gigi mongso itu ya Pak Bambang ya. ya, ya, Itu saya kira apa ya, pada waktunya itu masing-masing parpol saya kira ya, akan memunculkan ya ya. kandidat masing. Cuma jangan lupa ini Baik, saya kira koalisi ini kan juga tidak hanya berkaitan dengan event apa kontestasi pemilu ya, pilpres mendatang, tapi juga bagaimana keberjalanan pemerintahan ini, kelancaran kebijakan dan seterusnya itu ya Pak ya, Bambang. Saya kira yang juga jadi pertimbangan Pak Prabowo saya pikir. ya. Baik, saya kira menarik, apalagi karena ke depan ini presidensial threshold kan nol. Jadi kemungkinan untuk masing-masing punya kepentingan itu tidak terhalang harus berkoalisi dan sebagainya. Nah, tapi dari peta sementara ini kan yang menarik kalau Pak Prabowo sudah jelas. Tapi kalau Bu Mega kan kemungkinan besar kalau mempersiapkan kemungkinan adalah Mbak Puan. Pak SBY mungkin mempersiapkan AHY. Pak Jokowi diperkirakan akan menyiapkan Mas Gibran. Nah, pertanyaan saya begini, sebagai ilmuwan politik Pak Didi ya, apakah tren ini
cukup sehat untuk demokrasi kita. Artinya yang bukan anak presiden minta maaf kesempatannya eh, kecil gitu kira-kira seperti apa? Ya, eh, tentu kita tidak berhak untuk membatasi setiap warga Ya, negara untuk maju dalam kontestasi ya, Pak Bambang ya. ya, Cuma ya, kalau saya melihat dari kacamata akademisi ya, katakanlah ya, begitu, hmm, eh, kalaupun memang calon-calon pemimpin tersebut eh, memang berkomitmen akan maju katakanlah, maka mestinya sejak sejak awal itu kan ya, setidaknya akan mereka untuk menunjukkan bahwasanya mereka berniat dan siap untuk ke situ gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya agar publik juga akan akan terus mengawal dan menilai itu, bukan muncul tiba-tiba saat akan masuk pilpres atau pemilu baru ya, apa baru mendikte gitu kan. Itu saya kira kurang bagian dari pendidikan politik bangsa ini. Katakanlah muncul tiba-tiba begitu, ya, tidak sehatnya. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang yang ideal, ya paling tidak ada apa eh, kita muncul sebagai pemimpin nasional, apalagi katakanlah presiden, tentu yang dituntut adalah kompetensi dan juga pengalaman serta track record yang baik, gitu kan, yang mereka miliki, gitu kan. Dan itu bisa saja untuk bisa ya, tunjukkan sejak sekarang oleh mereka-mereka ini, gitu kan. Dan ya, di sisi lain, di bagian lain, saya kira masyarakat juga perlu dicerdaskan ya, bagaimana bagaimana mereka mensikapi setiap event pemilu pilpres ini dengan lebih cerdas begitu. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi keempat, April 2025. Membahas mengenai pengaruh bank emas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak koperasi merah putih dalam hadirkan kesejahteraan rakyat secara konkret, peran partai pan lama dan baru dalam membangun perekonomian Indonesia, serta kesiapan Indonesia dalam mewujudkan swasembada ekonomi hijau. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. ya. Baik, sekarang tentang PDIP sendiri yang walaupun sekarang menjadi apa partai pemenang di pemilihan legislatif memimpin DPR RI, tapi kan angkanya turun persentasenya. Pemilu presiden kalah, pilkada juga banyak berkurang kader-kadernya yang menjadi kepala daerah. Nah, ini nanti tren ke depannya seperti apa menurut Pak Didi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mensinyalir bahwa terjadi faksi-faksi di PDIP karena berbagai masalah yang dihadapi. Nah, kemudian kira-kira seperti apa posisi Bu Mega ke depan ini? Apakah tetap akan memimpin PDIP atau ada variasi-variasi yang lain? Pertama kaitannya dengan tren ya. Ya, Eh, Tren kemenangan baik di nasional maupun eh, lokal, baik eksekutif maupun legislatif. Ini memang eh, apa, Pak Bang? Saya kira kita punya beberapa pengalaman misalnya di ya, masa lalu katakanlah ya. Eh, Kadangkala ketika misalnya sebuah eh, kekuasaan atau sebuah partai politik itu berada di luar kekuasaan gitu kan, itu ada tantangan yang lebih besar untuk untuk mempertahankan mempertahankan dominasi tersebut gitu kan. Eh, Mungkin secara logika mengapa hal itu bisa terjadi karena ketika ketika katakanlah partai berkuasa maka mereka bisa bisa apa, lebih besar ruang untuk menunjukkan kepada publik ya apa yang bisa mereka lakukan untuk mendekati publik ya seperti itu. Sementara kalau mereka berada di luar kekuasaan mereka memiliki tantangan yang lebih besar untuk ya. semakin mendekati masyarakat gitu ya. Itu saya kira eh, trennya bagaimana ini
ini satu dipengaruhi oleh hal tersebut tadi. Jadi ketika PDIP katakanlah di luar kekuasaan, terutama kekuasaan di level Ya, nasional, tantangan untuk mempertahankan tren yang diharapkan terus meningkat itu akan semakin berat, gitu kan. Eh, tapi yang kedua itu juga dipengaruhi apa apa lawan mereka sendiri, gitu kan. Lawan apakah misalnya pemegang kekuasaan itu bisa menunjukkan popularitas mereka di mata ya, publik atau tidak, gitu kan. Katakanlah misalnya bagaimana Pak Prabowo itu bisa katakanlah menjamin kebutuhan hidup masyarakat itu relatif terjangkau dan bisa diakses oleh publik atau tidak. Kalau masyarakat merasakan kepuasan di situ, maka tentu apa poin lebih bagi kekuasaan atau dari lawan tadi, gitu kan. Ini dengan tren. Nah, bagaimana dengan eh, keberadaan faksi tadi yang tidak salah ya, 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 Bambang, terutama misalnya kalau dikaitkan dengan sebentar lagi PDIP akan menggelar dan sekarang mulai bermunculan beberapa katakanlah kelompok-kelompok bagian-bagian yang mungkin juga beberapa di antaranya di luar dari katakanlah apa begitu katanya ya. Ini juga saya yakin juga sudah diamati dan di apa di dipikirkan oleh Bu ya, Mega dan apa keluarga besar beliau mestinya kan ya. Kayak dengan bagaimana Kongres mendatang itu agar tidak katakanlah di dalam tanda petik diacak-acak oleh pihak luar begitu kan, ya, sehingga lebih mudah bagi Bu Mega itu untuk katakanlah dalam tanda petik mengatur bagaimana keberlanjutan kepemimpinan PDIP di masa yang akan datang. Ini sangat mungkin juga, dan ada spekulasi juga yang misalnya menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati ini dalam rangka untuk mengamankan Kongres PDIP itu tidak ada pengaruh-pengaruh dari eksternal yang mungkin akan dianggap merugikan eh, apa penataan di PDIP itu sendiri. ya. Baik, Pak Didik, terakhir, waktu Kongres sampai sekarang belum ditetapkan secara pasti, tapi kader-kader PDIP di Solo, terutama ketuanya Pak Rudi, pernah mengusulkan agar Kongres itu dilaksanakan di Solo. Nah, menurut Pak Didik itu bagaimana? Peluangnya seperti apa? Apakah memang itu cukup apa bisa dipertimbangkan untuk Kongres PDIP mendatang ada di Kota Solo? Iya, ini juga fenomena fenomena yang tidak kalah menarik, Bang, untuk pemilihan Ya, kali ini ya. Jadi ya, eh, sama halnya dengan waktu, maka lokasi ini kadangkala juga menjadi apa ya, momen-momen yang krusial bagi sebuah ya, katakanlah partai politik ya. Eh, ya, eh, Alasan pemilihan Solo misalnya katakanlah nanti ya, misalnya jadi di Solo atau mungkin di Jawa Tengah di mana lah Semarang atau mana gitu kan. Itu saya ya, kira juga apa eh, perlu apa saya yakin akan dipikirkan juga gitu kan mengenai mengenai apa untung ruginya begitu ya. Kalau dari sisi teknis saya kira tidak perlu di apa perdebatkan lagi ya bagaimana ya, secara teknis itu saya yakin Solo akan mampu untuk menyelenggarakan kongres itu. ya, Di mana kita ketahui PDIP di Solo dan juga umumnya di Jawa Tengah itu masih sangat sangat eksis katakanlah gitu kan. ya, Sementara dari sisi katakanlah teknis operasional Solo juga relatif mudah untuk dijangkau oleh oleh berbagai pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Tapi itu saya kira tidak menarik untuk diperbincangkan. Menarik ya ketika ya, ada alasan misalnya yang sifatnya politis, ini saya kira yang ya, karena apa spekulasi dari sana bisa bisa bermunculan gitu kan. Mengapa Solo itu harus jadi eh, tempat untuk kongres kalau memang opsinya akan ada di itu gitu kan. Dan mengapa bukan Jakarta sebagai ya, epicentrum katakanlah kekuatan nasional gitu kan, kekuasaan nasional. Ini
kira juga bisa dibicarakan lebih jauh gitu kan, bisa Ya. di apa, didiskusikan lebih dalam untuk lokasi kongres ini. Itu saya kira Pak Bambang. Baik. Terima kasih sekali Bapak Wah. Dr. Didik Gunawan Soeharto, SOS MSI, Dekan Visip UNS. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi gambaran yang lebih jelas untuk masyarakat tentang apa yang sedang terjadi, terutama apa yang akan terjadi pada PDIP. Sekali lagi terima kasih Pak Didik, sukses. Sama-sama Pak Wassalamualaikum Bambang. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-6 April 2025. Dengan topik Mundurnya Profesor Hikmanto sebagai Rektor setelah mencapai akreditasi unggul. Prediksi Profesor Suyanto tentang puncak disrupsi di tahun 2030. Juga Kampus Indonesia yang sedang mempersiapkan buku 100 Rektor Inspirasi Indonesia sebagai model inovasi untuk menyambut Indonesia Emas. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video